Bayangkan kamu berdiri di tengah hutan lebat, 8.000 tahun sebelum piramida pertama dibangun. Tidak ada listrik, tidak ada api besar, tidak ada satupun makanan di sekitarmu yang punya rasa seperti yang kamu kenal sekarang. Semuanya pahit, semuanya hambar, semuanya keras dikunyah. Lalu, kamu melihat rumput itu. Tinggi, berbatang keras, tidak terlihat spesial sama sekali. Kamu menggigitnya bukan karena tahu, tapi karena lapar memaksamu mencoba apa saja, dan detik itu juga terjadi sesuatu di lidahmu yang belum pernah dirasakan satu manusia pun sebelum kamu. Ini bukan cerita tentang penemuan, ini cerita tentang candu pertama umat manusia. Jauh sebelum alkohol, jauh sebelum opium, jauh sebelum apapun yang bisa membuat manusia ketagihan. Ada ini. Kamu hidup di Papua Nugini, kira-kira 8.000 tahun sebelum Masehi. Dunia di sekitarmu adalah dunia rasa yang datar. Daging, ubi, daun-daun keras yang harus direbus lama supaya bisa ditelan tanpa membuatmu muntah. Otakmu, meskipun kamu tidak sadar, sedang menjalankan satu perintah purba yang tertanam jauh di dalam dirimu sejak nenek moyangmu yang paling awal. Cari kalori, cari energi, cari apapun yang bisa membuatmu bertahan sampai besok. Dan ada satu sinyal yang otakmu percaya 100%. Rasa manis berarti aman, bukan racun. Bukan pahit yang bisa membunuhmu. Manis berarti buah matang, berarti energi cepat. Berarti kamu boleh menelannya tanpa takut mati. Masalahnya, di hutan tempat kamu tinggal, rasa manis itu nyaris tidak ada sampai kamu menemukan rumput itu. Batangnya tinggi, kadang lebih tinggi dari tubuhmu sendiri, kulitnya keras, susah dikupas dengan tangan kosong. Tidak ada yang menyarankan kamu mencobanya. Tidak ada tanda apapun yang bilang ini enak. Tapi kamu menggigitnya, mengunyah seratnya yang keras, dan sari yang keluar dari dalamnya membuat seluruh tubuhmu berhenti sejenak. Manis, bukan manis kecil seperti buah liar yang kadang kamu temukan. Ini manis yang pekat. Manis yang membuatmu ingin menggigit lagi dan lagi. Ini tebu liar. Dan kamu baru saja tanpa sadar menemukan sesuatu yang akan mengubah jalannya sejarah manusia. Bukan lewat perang, bukan lewat penemuan besar, tapi lewat satu gigitan rumput di tengah hutan. Manusia purba di sekitarmu mulai melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan pada tanaman manapun sebelumnya. Mereka tidak menanamnya untuk kenyang. Ubi dan daging masih bisa membuat mereka kenyang. Mereka menanamnya untuk satu alasan saja, kenikmatan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, sebuah tanaman didomestikasi bukan karena kebutuhan bertahan hidup, tapi karena rasa yang membuat otak purba itu, otak yang sama dengan otakmu sekarang, tidak bisa berhenti menginginkannya. Kamu baru saja menanam candu pertama umat manusia, dan candu itu tebu liar dari hutan Papua Nugini ini tidak akan pernah tinggal diam di satu tempat. Ribuan tahun berlalu sejak gigitan pertama itu. Kamu bukan lagi orang yang sama. Kamu adalah keturunan dari keturunan orang yang pertama kali menemukan tebu itu. Tapi satu hal tidak berubah, keinginan itu masih ada. Diwariskan lewat kebiasaan, lewat cerita, lewat sesuatu yang lebih kuat dari sekedar ingatan. Tebu sudah bukan rahasia hutan lagi. Kamu membawanya menyeberangi lautan bukan dengan kapal besar, tapi dengan perahu kecil. Dari pulau ke pulau, dari Papua Nugini menyeberang ke Asia Tenggara, setiap kelompok manusia yang mencobanya bereaksi sama seperti nenek moyangmu ribuan tahun lalu. Mata terbelalak, tubuh berhenti sejenak, lalu keinginan untuk menggigit lagi. Tapi ada masalah yang mulai kamu sadari. Tebu segar itu enak, tapi hanya di tempat dan di waktu yang tepat. Begitu dipotong dari batangnya, tebu mulai membusuk dalam hitungan hari. Sarinya yang manis berubah asam, lalu berbau. Lalu tidak bisa dimakan sama sekali. Kamu tidak bisa membawanya jauh. Kamu tidak bisa menyimpannya untuk musim depan. Kamu hanya bisa menikmatinya di tempat dia tumbuh, selama dia masih segar. Ini seperti menemukan api, tapi tidak bisa memindahkannya keluar dari gua. Jadi, kamu mulai bereksperimen. Kamu memeras batang tebu itu, menekannya sekuat tenaga di antara batu, atau menggigit dan mengunyahnya sampai semua sarinya keluar, lalu menampungnya. Cairan manis pekat itu bisa bertahan lebih lama dari batang mentahnya. Tidak sempurna, tapi lebih baik.
Beberapa kelompok bahkan mulai merebus cairan itu di atas api kecil, membuatnya lebih kental, lebih tahan lama. Ini adalah langkah kecil yang tidak terasa seperti langkah besar saat itu, tapi kamu baru saja mengubah tebu dari sekadar tanaman yang digigit di tempat menjadi sesuatu yang bisa diproses, dibawa, dan meskipun kamu belum menyadarinya, suatu hari nanti diperdagangkan. Cairan manis itu menyebar bersama manusia yang membawanya dari Asia Tenggara. Jalur perdagangan purba dan migrasi membawanya menyeberang ke anak benua India. Dan di sanalah masalah baru muncul. Cairan kental itu memang lebih tahan lama dari tebu mentah, tapi tetap saja dia berat, dia gampang tumpah, dan kalau dibiarkan terlalu lama, dia tetap bisa basi, meragi, berubah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda dari yang kamu inginkan. Kamu butuh sesuatu yang lebih stabil, sesuatu yang bisa disimpan bertahun-tahun, bukan berminggu-minggu. Sesuatu yang bisa dibawa menyeberangi gurun tanpa takut rusak di tengah jalan. Jawabannya belum ada, tapi di tanah India kuno, seseorang atau lebih tepatnya ratusan orang selama ratusan tahun, lewat coba-coba yang tidak tercatat namanya di sejarah, akan segera menemukan sesuatu yang mengubah cairan manis ini menjadi bentuk yang bertahan ribuan tahun setelahnya. Cairan itu akan berubah menjadi batu. Kamu sekarang berada di India kuno, suatu tempat di sekitar lembah sungai yang subur. Ratusan tahun sebelum Masehi, sari tebu yang direbus itu ada di depanmu, mendidih pelan di atas api. Kamu sudah melakukan ini ratusan kali sebelumnya, seperti generasi sebelum kamu dan generasi sebelum mereka. Tapi hari ini, entah karena api yang lebih lama atau air yang lebih sedikit dari biasanya, sesuatu yang berbeda terjadi. Cairan itu tidak berhenti dikental. Dia terus mengental sampai air di dalamnya nyaris habis sepenuhnya, dan yang tersisa bukan lagi cairan, butiran-butiran kecil, padat, berkilau lemah kena cahaya api. Kamu menyentuhnya, padat tapi rapuh, hancur di antara jarimu jadi serbu kasar. Kamu menjilatnya ragu-ragu. Manis, sama semanis seperti cairan tadi, tapi sekarang dia berbentuk padat. Ini bukan penemuan satu orang dalam satu hari. Ini adalah hasil dari generasi manusia yang merebus, mengamati, gagal, mencoba lagi. Sampai akhirnya satu formula bertahan cukup lama untuk diajarkan ke anak-anak mereka, lalu ke anak-anak dari anak-anak itu. Tapi begitu formula itu ditemukan, semuanya berubah. Butiran padat ini bisa disimpan bukan berminggu-minggu, tapi bertahun-tahun, tanpa membusuk, tanpa berubah rasa. Kamu bisa memasukkannya ke dalam kantong kulit, membawanya menyeberangi gurun, menaikkannya ke atas unta, menjualnya ke orang yang bahkan tidak pernah melihat tanaman tebu seumur hidup mereka. Kata yang lahir dari bahasa Sanskerta untuk menyebut butiran ini kanda akan melakukan perjalanan yang jauh lebih panjang dari yang bisa kamu bayangkan. Berabad-abad kemudian, kata itu berubah menjadi candy di ujung dunia yang bahkan belum kamu ketahui keberadaannya. Tapi untuk saat ini, di tanah India kuno, kamu hanya tahu satu hal. Sesuatu yang dulu hanya bisa dinikmati petani di ladang tebu, sekarang bisa dibawa, disimpan, dan dijual. Dan begitu sesuatu bisa dijual, dia berhenti menjadi milik orang biasa. Kabar tentang butiran manis ini menyebar lebih cepat dari yang pernah kamu duga. Pedagang mulai mendengarnya, lalu bangsawan, lalu istana kerajaan. Sesuatu yang lahir dari kebutuhan sederhana manusia purba mencari rasa manis di tengah hutan, sekarang mulai menarik perhatian orang-orang yang tidak peduli soal rasa. Mereka peduli soal kekuasaan, soal kekayaan, soal siapa yang bisa mengontrol sesuatu yang semua orang ingin, tapi hanya sedikit tempat di bumi ini yang bisa menghasilkannya. Kamu baru saja mengubah rumput liar menjadi objek yang akan diperebutkan kerajaan-kerajaan selama ribuan tahun setelahnya. Kamu tidak lagi berada di ladang tebu atau dapur sederhana tempat cairan direbus jadi butiran. Sekarang kamu berada di sebuah pasar, tapi bukan pasar sembarangan. Ini pasar rempah, tempat barang-barang paling berharga di dunia kuno berpindah tangan. Dan di antara kantong-kantong lada, kayu manis, dan kemenyan, ada satu barang yang paling sedikit jumlahnya, paling mahal harganya, dan paling sedikit orang yang tahu cara membuatnya. Butiran manis dari India itu. Orang-orang di sini tidak menyebutnya makanan, mereka menyebutnya obat. Tabib-tabib kuno mencatatnya sebagai penyembuh.
Dipercaya bisa meredakan batuk, menenangkan perut, memberi energi pada tubuh yang lemah. Bukan karena mereka paham soal kalori atau energi seperti yang kamu pahami sekarang, tapi karena logikanya sederhana. Sesuatu yang begitu langka, begitu sulit didapat, begitu berbeda dari makanan apapun yang pernah mereka kecap, pasti punya kekuatan istimewa. Kamu menyaksikan sesuatu yang aneh terjadi di sini. Barang yang lahir dari kebutuhan paling purba manusia, mencari rasa manis untuk bertahan hidup, sekarang dijual sesendok demi sendok, ditimbang seperti emas, disimpan di kotak terkunci milik orang-orang kaya. Pedagang Persia adalah yang pertama membawanya keluar dari India dalam jumlah besar. Karavan demi karavan menyeberangi dataran kering, membawa kantong-kantong kulit berisi butiran itu menuju ke barat, ke Mesopotamia, lalu ke jantung dunia Arab. Dan di dunia Arab, sesuatu yang penting terjadi, bukan cuma diperdagangkan, tapi dipelajari. Para ilmuwan dan tabib di sana menyempurnakan cara mengelolanya, memurnikan warnanya, memperbaiki cara menyimpannya, bahkan mencampurkan ke dalam obat-obatan dan minuman mewah. Kata Arab untuk gula, sukar, akan melakukan perjalanan yang sama panjangnya dengan kata kanda sebelumnya berabad-abad kemudian. Ia akan menjadi sugar dalam bahasa yang bahkan belum lahir saat itu. Dari sana, gula menyebar ke Mediterania, ke pelabuhan-pelabuhan yang disinggahi pedagang dari segala penjuru. Setiap kali kapal berlabuh dengan kargo kecil butiran manis itu, harganya melonjak lebih tinggi dari kargo sebelumnya. Karena setiap orang yang pernah mencicipinya sekali, menginginkannya lagi. Ini bukan permintaan biasa. Ini permintaan yang lahir dari sesuatu yang tidak bisa dipadamkan. Insting yang sama yang membuat nenek moyangmu menggigit tebu liar itu 8.000 tahun lalu, sekarang bergema di lidah bangsawan Mediterania yang bahkan tidak tahu dari hutan mana rasa itu berasal. Tapi, disinilah masalahnya mulai mengancam semua orang yang berdagang barang ini. Tebu bukan tanaman yang bisa tumbuh di mana saja. Ia butuh panas, ia butuh air berlimpah, ia hanya mau tumbuh subur di sabuk sempit dunia, dekat garis khatulistiwa, jauh dari sebagian besar tempat yang justru paling menginginkannya. Permintaan meledak jauh lebih cepat daripada kemampuan bumi menyediakan tanahnya. Harga naik, lalu naik lagi. Sekantong kecil gula bisa bernilai setara dengan rempah paling mahal di dunia. Orang-orang biasa sepertimu bahkan tidak pernah mencicipinya seumur hidup. Mereka hanya mendengar ceritanya dari mulut ke mulut, seperti legenda tentang batu yang rasanya seperti surga. Kamu pikir kamu sedang mengejar rasa manis. Sebenarnya, rasa manis itulah yang mulai menggerakkan kerajaan, jalur pelayaran, dan ambisi orang-orang berkuasa jauh sebelum kamu sempat menyadari siapa yang sebenarnya sedang dikendalikan oleh siapa. Kamu melompat maju, bukan ribuan tahun kali ini, tapi ke masa yang kamu kenal, ke dunia dengan supermarket, minuman kemasan, dan rak-rak penuh sesuatu yang manis di setiap sudutnya. Perjalanan yang kamu ikuti selama ini, dari gigitan pertama di hutan Papua Nugini, dari carian yang direbus jadi batu di India, dari kantong-kantong mahal yang menyeberangi gurun bersama pedagang Persia, semuanya bermuara di sini, di tanganmu sekarang. Tapi ada sesuatu yang berubah total di sepanjang perjalananmu itu, dan kamu baru menyadarinya sekarang. 8.000 tahun lalu, gula adalah barang paling langka di bumi. Kamu harus berjalan berhari-hari ke hutan, mencari rumput yang tepat, mengunyahnya sampai lelah rahang, hanya untuk merasakannya sekali. 500 tahun lalu, gula masih begitu mahal sampai hanya raja dan bangsawan yang mampu menyimpannya di kotak terkunci. Sekarang, kamu tinggal mengulurkan tangan, instingmu tidak pernah berubah sejak hutan itu. Otakmu masih menjalankan perintah yang sama seperti otak manusia purba pertama yang menggigit tebu liar. Cari yang manis, itu berarti aman. Itu berarti energi. Telan saja tanpa pikir panjang. Yang berubah bukan instingmu, yang berubah adalah seberapa mudah insting itu dipenuhi. Manusia purba butuh 8.000 tahun dan ribuan kilometer perjalanan lintas benua untuk mengubah rumput liar menjadi barang yang bisa disimpan, dibawa, dan diperdagangkan. Butuh generasi demi generasi tabib, pedagang, dan petani yang bahkan tidak saling kenal untuk akhirnya menaruh sesendok gula di tanganmu hari ini. Dan begitu sampai di tanganmu,
Kamu tidak pernah berpikir dua kali sebelum menghabiskannya. Kamu bukan korban dari sesuatu yang asing. Kamu adalah keturunan langsung dari manusia yang mati-matian mencari rasa itu di tengah hutan yang tidak punya apa-apa selain rasa pahit dan hambar. Bedanya cuma satu, mereka harus berjuang untuk mendapatkan sedikit saja. Kamu tinggal membuka bungkusnya. Rumput liar yang dulunya menyelamatkan nenek moyangmu dari kelaparan, sekarang duduk diam-diam di setiap rak di rumahmu, menunggu kamu melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan manusia pertama itu 8.000 tahun yang lalu, menggigitnya dan menginginkannya lagi. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan di pembahasan baru selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.